Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Hubungan Pelanggan. Studi kasusnya pada perusahaan Jeko Donat. Di sini saya masuk ke dalam kelompok 6 yang beranggotakan Nur Siti Hamidah, Tria Devitasari, dan saya Irwansyah. Di sini saya masuk ke dalam bagian supplier. Permasalahan umum yang ada pada perusahaan Jeko, yang pertama, bagian gudang. Bagian gudang menerima catatan permintaan barang dari bagian produksi masih dicatat secara manual pada kertas sehingga rentan hilang dan rusak. Yang kedua, bagian pengadaan. Bagian pengadaan membuat list data pengadaan jangka panjang, bulanan, dan just in time menggunakan Microsoft Excel. Dan untuk melaporkan kepada bagian pembelian agar tidak perlu datang ke ruangan, maka perlu menggunakan email atau alat komunikasi elektronik lain. Dan bagian pembelian perlu mendownload dokumen tersebut agar bisa melihatnya. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, bagian pembelian. Bagian pembelian menerima data pembelian barang dari bagian pengadaan, lalu mencari supplier dan mencocokkan dengan anggaran yang ada. Setelah bagian pembelian mendapatkan supplier yang cocok, maka bagian ini akan memberikan approval barang kepada bagian pengadaan dan gudang agar tidak terjadi kesalahan pembelian barang. Cara bagian pembelian ini masih mengirim data via email dan harus melihat barang satu-satu bila ada barang yang tidak terapprove. Lalu ada bagian supplier. Bagian supplier setelah menerima data dari pembelian, segera menyiapkan barang-barang yang sudah dipesan dengan rincian data barang dan pembayarannya untuk dilaporkan ke bagian gudang dan keuangan. Supplier masih menggunakan laporan berbentuk Microsoft Excel, di mana laporan tersebut harus di-emailkan terlebih dahulu untuk diberikan kepada bagian gudang. Dan bagian gudang harus mengeprint laporan tersebut untuk mengecek barang yang sudah masuk untuk menceklistnya dan menyalinnya lagi ke Excel data yang sudah sampai di gudang. Yang terakhir, bagian customer. Bagian customer dapat melakukan transaksi melalui aplikasi ojek online. Customer memilih donat yang terdapat di menu aplikasi ojek online, lalu customer memilih alamat pengiriman dan memilih jenis pembayaran. Di menu ojek online terdapat menu yang tidak lengkap dari segi foto dan informasi mengenai produknya. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan dari aplikasi ojek online yang hanya dapat mengunggah satu foto per produk dan jumlah kata yang terbatas untuk informasi produknya. Permasalahan pada bagian supplier sesuai dengan permasalahan yang ada adalah untuk bagian supplier, permasalahannya supplier masih menggunakan laporan berbentuk Microsoft Excel, di mana laporan tersebut harus di-emailkan terlebih dahulu untuk diberikan kepada bagian gudang. Dan bagian gudang harus mengeprint laporan tersebut untuk mengecek barang yang sudah masuk, untuk mencek listnya dan menyalinnya lagi ke Excel yang sudah sampai di gudang. Sehingga proses tersebut sangat tidak efisien, baik dari efisiensi waktu maupun efisiensi kerja. Selain itu, dengan berjalannya proses yang masih secara manual, maka akan sangat riskan akan terjadinya error human, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan juga kerahasiaan data atau laporan pun akan sangat minim sekali keamanannya, karena proses pengiriman laporan hanya melalui email. Setelah mengetahui permasalahan yang ada pada bagian supplier ini, maka penyelesaian masalah yang harus dilakukan adalah merubah sistem yang semula masih dikerjakan dengan manual, dirubah menjadi sistem laporan menggunakan sistem aplikasi, agar semua proses kerja dapat lebih efisien, baik dari efisiensi waktu dan efisiensi kerja. Berikut teori-teori yang digunakan pada bagian supplier. Yang pertama, added value atau nilai tambah. Bagian supplier setelah menerima data dari pembelian, segera menyiapkan barang-barang yang sudah dipesan dengan rincian data barang dan pembayarannya untuk dilaporkan ke bagian gudang dan keuangan. Supplier masih menggunakan laporan berbentuk Microsoft Excel, di mana laporan tersebut harus di-emailkan terlebih dahulu untuk diberikan kepada bagian gudang. Dan bagian gudang harus mengeprint laporan tersebut untuk mengecek barang yang sudah masuk, untuk menceklistnya dan menyalinnya lagi ke Excel data yang sudah sampai di gudang.
Edit value-nya adalah membuat sistem yang dapat memberikan checklist atau approve data yang dikirimkan ke gudang oleh supplier. Teori yang kedua, minimize risk atau minimalkan risiko. Dalam bagian pengemasan barang, bagian supplier wajib melakukan quality control terhadap bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk dikirimkan. Dengan dilakukannya quality control yang baik dan cermat, maka dapat meminimalkan risiko barang cacat terkirim, barang yang disiapkan tidak sesuai, dan juga kuantiti barang yang tidak sesuai jumlahnya. Yang ketiga, reduce cost atau mengurangi biaya. Bagian supplier harus menghitung dengan pasti biaya-biaya yang keluar. Dari biaya yang pasti hingga biaya tidak terduga, contohnya seperti biaya pengemasan bahan-bahan, biaya pengiriman seperti bensin, parkir, dan sebagainya, dan lain-lain. Teori yang keempat, create new realistis, menciptakan realitas baru. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat berkembang sehingga bagian supplier harus mengikuti era pada zaman ini untuk dapat menggunakan teknologi dalam proses manajemen stok yang berfungsi untuk mengetahui stok bahan yang tersedia, menentukan limit minimum stok agar stabilitas stok selalu terjaga, sehingga jika perusahaan memesan bahan kepada supplier, barang akan selalu ready stock. Dengan itu, semua dapat memberikan kenyamanan serta kepercayaan dari pihak perusahaan kepada pihak supplier. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi dalam proses pengiriman barang yang berfungsi untuk melacak status pengiriman barang kepada perusahaan, melakukan validasi barang apakah sudah diterima atau ada barang return dari perusahaan. Berikut ini gambar Archimedes pada bagian supplier. Alur yang ada pada bagian supplier adalah penyedia bumbu, penyedia alat penunjang, dan penyedia bahan pendukung melakukan transaksi. Setelah transaksi berhasil, maka akan masuk ke dalam inventory lalu dapat melakukan pengiriman. Selain itu, sortir bahan-bahan merupakan aktivitas di mana bahan-bahan akan disortir berdasarkan jenisnya. Ada bahan bumbu dan bahan pendukung. Setelah dilakukannya penyortiran bahan-bahan, maka akan dilakukan pengecekan terhadap alat penunjang dan pendukung, seperti peralatan dan mesin-mesin yang berhubungan dengan produksi donat. Apabila telah selesai melakukan penyortiran dan pengecekan, maka bahan dan alat tersebut sudah dapat masuk ke dalam proses pengiriman. Untuk tahap aplikasinya, bagian supplier menggunakan aplikasi stok data pengiriman dan aplikasi pengiriman terjadwal. Aplikasi stok data pengiriman merupakan aplikasi yang berisi data-data terkait pengiriman, dari mulai jenis barang yang dikirim, data customer pengiriman, dan histori keseluruhan pengiriman. Untuk aplikasi pengiriman terjadwal merupakan aplikasi pengiriman secara real time, di mana proses pengiriman dapat dipantau oleh orang yang mengoperasikan aplikasi ini, dan aplikasi ini juga membantu proses penjadwalan pengiriman. Untuk tahap teknologi terdiri dari sistem software pengiriman barang, sistem software pengecekan barang, database kebutuhan, dan jaringan. Dalam database kebutuhan mencakup tabel-tabel kebutuhan untuk proses pengiriman supplier kepada customer, seperti tabel bahan-bahan, tabel alat penunjang dan pendukung, tabel daftar customer, dan lain-lain. Database kebutuhan ini akan tersambung ke sistem software pengecekan barang dan sistem software pengiriman barang, di mana masing-masing software ini memiliki peran dalam pengecekan barang serta pengiriman barang. Dan yang terakhir, dalam tahap teknologi ini terdapat jaringan, di mana jaringan ini memiliki peran untuk menghubungkan ketiga teknologi lainnya, yaitu database kebutuhan, sistem software pengecekan barang, dan sistem pengiriman barang, agar saling terhubung. Jika tidak terdapat jaringan, maka ketiganya tidak dapat terhubung satu sama lain. Pembagian back office dan front office. Bagian back office adalah bagian dari sebuah perusahaan yang menangani kebutuhan perusahaan yang berada di belakang, tidak langsung berhadapan dengan customer. Untuk pembagian back office yang ada di perusahaan Jeko adalah supplier, gudang, dan produksi. Bagian front office adalah bagian dari sebuah perusahaan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Untuk bagian front office adalah bagian penjualan atau pelayan toko.
Kelebihan sistem informasi. Pada sebuah perusahaan komunikasi dan informasi harus dilakukan secara cepat agar mengurangi adanya kesalahan antar bagian di perusahaan. Untuk mencegah adanya kesalahan tersebut, maka diperlukan sebuah infrastruktur penyaluran informasi ke seluruh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders, yaitu teknologi informasi. Dalam manajemen supply chain kerap dikenal 3 istilah, yaitu intranet, internet, dan extranet. Dalam penggunaannya, untuk komunikasi yang dapat dilakukan pada perusahaan Jeko, pada kantor pusat dan cabang yang ada di berbagai daerah Indonesia, dapat menggunakan jaringan internet saja. Karena jaringan ini dapat menghubungkan seluruh karyawan satu perusahaan tanpa mengenal batasan geografis. Dan dalam perusahaan biasanya terdapat grup baru berdasarkan bagian tertentu seperti bagian produksi untuk berdiskusi mengenai hal yang berhubungan dengan produksi donat. Selanjutnya, jaringan internet merupakan sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari ribuan sub-jaringan yang ada di seluruh dunia dan dapat diakses siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, jaringan internet ini sangat bermanfaat bagi bagian penjualan untuk dapat melakukan penjualan donat secara online, sehingga customer tidak perlu lagi membeli donat jauh harus datang ke tokonya. Selanjutnya, jaringan extranet merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan sistem jaringan perusahaan dengan sistem jaringan mitra bisnisnya untuk mempercepat proses pengadaan sebuah barang dan menurunkan biaya semacam transportasi. Hal ini dapat digunakan perusahaan dengan supplier bahan-bahan pembuatan donat untuk mengurangi biaya perusahaan. Sekian presentasi dari saya, Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.